Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adelia Salsa Rosalia, absen 2 dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan membahas tentang teropong panggung. Teropong panggung ialah teropong yang terdiri dari sebuah lensa cembung sebagai lensa objektif dan lensa cekung sebagai lensa okulernya. Fungsi lensa cekung pada teropong panggung juga sebagai lensa pembalik. Jadi tidak perlu lensa pembalik seperti pada teropong bumi. Sehingga bayangan akhir yang dihasilkan adalah maya, tegak, dan diperbesar. Teropong ini berfungsi untuk melihat objek yang jauh. Untuk prinsip lensa objektifnya sama. Semua teropong SOB-nya tak terhingga, sehingga S aksen OB sama dengan FOB. Nah, untuk lensa okulernya, jarak benda ke lensa okuler itu berada di antara FOK dan 2 FOK. Lalu, di sini S aksen OK sama dengan min SN. Karena diamati dengan mata berakomodasi maksimum, sehingga bayangan harus jatuh di titik dekat mata PP atau SN, dan karena di depan maka negatif. Lalu perbesaran teropong. M sama dengan min FOB per SOK. Di sini ada tanda minus karena pada teropong panggung SOK nilainya negatif atau benda maya. Karena SOK nilainya negatif, sedangkan perbesaran akhir yang dihasilkan harus tegak atau positif, berarti untuk menghasilkan M yang positif harus diberi tanda min. Lalu panjang teropong atau D sama dengan FOB per SOK. Nah, karena SOK ini nilainya negatif, maka D itu lebih kecil dari FOB. Skema pembentukan bayangan saat mata berakomodasi. Karena jarak benda tak terhingga, maka sinar datang digambarkan sebagai 2 garis jajar yang dibiaskan oleh lensa objektif dan berpotongan di satu titik. Pada teropong panggung, perpotongan berada di belakang lensa okuler. Jadi, kita gambarkan bayangannya terbalik. Nilai SOK teropong panggung negatif karena di belakang lensa, berarti benda tersebut maya. Selanjutnya, kita pakai sinar istimewa pada lensa cekung. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah dari titik fokus, jadi pembiasannya keluar. Sinar datang melalui pusat lensa tidak dibiaskan, melainkan diteruskan. Lalu sinar bias pertama dan kedua kita teruskan sampai berpotongan pada satu titik. Jadi bayangannya menjadi tegak. Sehingga pada teropong panggung tidak menggunakan lensa pembalik, diganti dengan lensa cekung. Untuk lensa objektif masih sama seperti saat berakomodasi. Di sini yang beda okulernya. Saat tidak berakomodasi, SOK sama dengan FOK, sedangkan S aksen OK sama dengan min tak hingga. Karena mata tidak berakomodasi, sehingga bayangan jatuh di titik jauhnya atau PR. Untuk perbesaran teropong, M sama dengan min FOB per FOK. Kalau pada mata berakomodasi, SOK. Pada mata tidak berakomodasi, SOK sama dengan FOK. Jadi diganti FOK. Pada pembentukan bayangan saat mata tak berakomodasi, FOB dan FOK berada pada satu titik. Karena jaraknya tak hingga, maka sinar datang digambarkan sebagai 2 buah garis jajar, kemudian dibiaskan oleh lensa objektif. Bayangannya akan terbalik, tepat di titik FOB dan FOK. Jadi, S aksen OB sama dengan FOB, dan SOK-nya sama dengan FOK. Berikutnya kita gambar pembiasan kedua. Sinar istimewa lensa cekung yang pertama. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah dari titik fokus FOK. Berikutnya, sinar datang melalui titik pusat lensa tidak dibiaskan tetapi diteruskan. Di sini bisa dilihat kedua sinar bias sejajar sehingga S aksen OK sama dengan min tak hingga. Karena mata tidak berakomodasi, berarti bayangannya jatuh di titik jauhnya atau PR. Suatu teropong panggung akan dibuat dengan lensa yang mempunyai jarak fokus 20 cm sebagai lensa objektif dan lensa okulernya berjarak fokus 5 cm. Panjang teropong dan perbesaran yang dihasilkan adalah: di soal diketahui jarak fokus dari lensa objektifnya atau FOB sama dengan 20 cm dan jarak fokus lensa okulernya atau FOK sama dengan min 5 cm. Di sini negatif karena lensa cekung. Ditanyakan panjang teropong dan perbesaran yang dihasilkan. Jika tidak ada keterangan berakomodasi atau tidak, untuk mencari perbesarannya
M sama dengan FOB per FOK mutlak. Diberi tanda mutlak karena perbesaran pasti positif. Kemudian dimasukkan 20 per min 5 mutlak sama dengan 4 kali. Kemudian mencari panjang teropongnya. D sama dengan FOB plus FOK. Kemudian dimasukkan 20 plus min 5 sama dengan 15. Jadi panjangnya 15 cm dan perbesarannya adalah 4 kali. Sebuah teropong panggung memiliki lensa objektif dengan jarak fokus 120 cm. Jika perbesaran teropong untuk mata tak berakomodasi adalah 15 kali, panjang teropong adalah. Diketahui jarak fokus lensa objektif atau FOB sama dengan 120 cm. Jika perbesaran untuk mata tak berakomodasi 15 kali, maka berapa panjangnya? Untuk mencari panjang, rumusnya D sama dengan FOB plus FOK. Di sini yang diketahui hanya FOB-nya, maka kita cari FOK-nya terlebih dahulu. Karena di soal yang diketahui perbesaran, maka untuk mencari FOK, M sama dengan FOB per FOK, lalu dimasukkan 15 sama dengan 120 cm per FOK. Lalu FOK sama dengan 120 per 15 dan hasilnya adalah min 8 cm. Di sini min karena menggunakan lensa cekung. Setelah diketahui FOK-nya, kita masukkan pada rumus mencari panjang. FOB sama dengan 120 plus FOK min 8, hasilnya 112. Jadi panjang teropong adalah 112 cm.